Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, muslimin muslimat dimanapun berada, pecinta Wali Songo, pecinta si Sunan Gunung Jati, apalagi kita keluarga besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau berpesan, ingsun titip tajug lan fakir miskin, aku titip masjid dan fakir miskin. Karena beliau berpesan titip masjid, kita rawat masjid, kita makmurkan masjid, dan kita pelihara masjid, mentalitas masjid. Apalagi di zaman modern sekarang, untuk mencintai masjid, cukup like, komen yang positif, share, dan subscribe channel Iqomah Masjid UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah bahwa kita pada hari ini sudah melaksanakan puasa yang ke-22 ya. Yang ke-22 hari, dan hanya beberapa hari lagi kita akan selesai menjalankan puasa. Untuk menjalankan puasa beberapa hari lagi ini, kita mudah-mudahan mendapatkan ridho, mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, dikuatkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, pada para keluarga sahabat, para kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu orang yang beragama Islam, umatnya Nabi Muhammad, bahwa kita selalu menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya, termasuk kita menjalankan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk kultum pada hari ini bahwa kita akan mengambil judul atau istilahnya tema ya, tentang masalah sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia ini yang dikemukakan salah satu pendapatnya oleh Imam Ghazali, bahwa manusia itu mempunyai dasar 4 sifat ya, 4 sifat. Ada sifat atau karakter atau tabiat bahimiah, yaitu binatang jinak. Ada tabiat sabuiyah, yaitu binatang buas. Dan yang ketiga ada sifat atau karakter syaitoniah atau iblisiah. Yang keempat tabiat atau karakter malaikatiyah yang selalu mengikuti, tunduk dan patuh kepada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kesifat 4 tersebut, bahwa kita yang seharusnya mengikuti kepada sifat-sifat, yaitu sifat malaikatiyah, sifat yang tunduk dan patuh. Salah satunya tunduk terhadap perintah menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang yang dahulu, agar supaya kamu bertakwa. Nah, inilah salah satu sifat malaikatiyah yang turut dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi di dalam diri manusia itu ada memiliki karakter atau sifat malaikatiyah yang selalu mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi pada larangannya. Itulah yang kemudian dengan istilah disebut dengan orang takwa atau orang mutakin. Orang mutakin yang selalu mengikuti apa yang diperintahkan dan selalu menjauhi apa yang dilarangnya. Baiklah, di dalam kita menginjak kepada beberapa ayat selanjutnya ada yang namanya di dalam surat Anas ya, dalam surat Anas, bahwa manusia itu di dalam Al-Qur'an ada yang disebutkan sebagai Bani Adam, ada juga disebutkan sebagai Basyariyah, dan disebutkan sebagai Al-Insan, ada juga disebutkan sebagai Anas. Bahwa manusia di dalam Al-Quran banyak sebutan-sebutan yang ada sebutan di dalam 4 tadi ya, Bani Adam, Anas, Al-Insan, termasuk Al-Basar. Jadi kalau kita melihat di dalam surat Anas ya, bahwa Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Malikin nas, yaitu raja manusia, Ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang biasa bersembunyi, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membinasakan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, yaitu dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi di dalam hal ini bahwa manusia dikatakan di dalam Al-Quran ada yang namanya Anas, bahwa manusia itu yang selalu cenderung, ada sebagiannya yang tergoda atau yang mengikuti bisikan atau godaan daripada tipu daya setan itu sendiri. Bahwa dengan demikian bahwa kita harus selalu berusaha untuk melindungi ya, untuk berlindung kepada Allah, Tuhan pemelihara yang menguasai manusia itu sendiri. Jadi dengan demikian bahwa kita harus mempunyai pegangan tali yang kuat ya kepada perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya sifat-sifat itu selalu muncul ada di dalam diri manusia. Tetapi kan bukan hanya sifat-sifat manusia itu sendiri, kita harus mengetahui bahwa kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Tuhan kita mempunyai beberapa sifat. Tadi disebutkan di dalam surat Anas, ada yang namanya menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa Tuhan itu mempunyai sifat, Allah itu mempunyai sifat rububiyah. Ada lagi mempunyai sifat mulukiyah dan sifat ilahiyah. Bahwa rububiyah bahwa Allah Subhanahu wa taala ini sebagai yang menciptakan makhluk, sebagai Khalik yang menciptakan makhluk. Makhluk di sini yang diciptakan oleh Khalik yang menciptakan makhluk. Jadi sepatutnya lah kita harus menyembah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan makhluk, dan makhluk itu sendiri berbagai macam bentuk, rupa dan jenis yang sangat luar biasa dan sangat banyak itu sendiri ya. Yang kedua itu yang namanya sifat Tuhan itu ada yang namanya istilahnya dengan istilah mulukiyah. Mulukiyah ini istilahnya raja atau yang menguasai ya, yang menguasai. Malikin nas, raja manusia. Kalau di dunia mungkin kita ada yang pemimpin yang namanya raja gitu, ada kaisar, ada kanselir ya. Ada ratu gitu kan, ada sultan di dunia, ada Firaun gitu kan, atau namanya Ramses, Firaun namanya, atau namanya raja itu. Tetapi Malikin nas ini raja di raja, rajanya yang menguasai semua makhluk. Dan lagi sifat yang namanya ilahin nas, yaitu sembahan manusia, ilahin, yang semuanya itu harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ada di dalam ilmu tauhid ya, di dalam ilmu tauhid untuk mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kan tetapi bahwa di dalam diri manusia itu pun sendiri ya, min saril waswasil khannas, dan manusia itu yang selalu ya, dari selalu adanya bisikan-bisikan atau suara-suara bisikan kepada kejahatan-kejahatan, kepada hal-hal yang negatif, yang setan itu yang biasa bersembunyi gitu kan, yang biasa bersembunyi, yang tidak kelihatan nampak oleh mata itu sendiri, yang selalu membisikkan kepada hati atau dada manusia. Alladzi waswisu fi sudurinas. Sudur di sini dada ya, dada yang maksudnya di dalam dada itu ada hati, atau dikatakan Imam Ghazali mengatakan itu ada yang namanya kolbi. Kolbi tempatnya ruh ya, tempatnya ruh. Dan di sanalah selalu setan itu membisikkan ke dalam hati manusia, berusaha sekuat tenaga, berupaya untuk selalu berupaya membisikkan kepada yuwaswisufi ya, kewaswasan kepada manusia itu sendiri. Tapi ini tidak kelihatan dan tidak nampak ya, karena adanya sifat-sifat tadi itu sifat syaitonia. Minal jinnati wanas, dari golongan jin dan manusia. Kalau dari golongan jin itu kan, jin juga tidak semuanya penggoda atau mempunyai sifat setan, tapi jin juga ada jin yang beriman, ada sebagian yang beriman, dan ada sebagian yang tergoda yang mengikuti langkah-langkah setan, itu yang tersembunyi. Makanya ada istilah janin, jin di sini ya, janin itu yang manusia yang tersembunyi, yang belum lahir. Kalau jannah di sini kan kebun yang banyak gitu kan, karena saking banyaknya sehingga tidak terlihat secara jelas, itu jannah. Jin di sini memang tidak kelihatan atau tersembunyi juga. Kalau minal jinnati wanas, manusia, nah inilah di sini sifat manusia itu yang kelihatan nampak gitu kan. Di dalam diri manusia itu mempunyai sifat atau karakter syaitonia yang selalu dia mengajak kepada temannya atau saudaranya untuk yuwaswisufi, yang membisikkan menjalankan kepada hal-hal yang negatif, yang selalu menjerumuskan gitu kan. Karena di dalam diri manusia itu pun sendirian ada sifat baik dan sifat buruk, yang salah satunya itu sifat syaitonia. Di samping kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari daripada bisikan-bisikan setan itu sendiri, dengan cara berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholawat, apalagi dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu. Di sana kan ada ruku dan sujudnya, yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sifat menghindari sifat-sifat syaitonnya itulah manusia supaya dihubungkan dengan di bulan Ramadan ini, sehingga manusia bisa menjalankan puasa dengan memang benar-benar menahan, bukan menahan dari makan dan minum ya, tetapi juga menahan daripada sifat-sifat yang buruk, termasuk salah satunya itu sifat syaitonia. Dan jika bisa menahan hal tersebut, menahan untuk tidak melakukan hal-hal keburukan, melihat kepada penglihatan yang baik-baik, mengucapkan kepada ucapan-ucapan zikir-zikir atau salawat dan doa, dan melangkah kepada langkah kita yang benar, dan menahan tidak melangkah kepada perbuatan atau kemaksiatan. Nah itulah puasa yang memang benar puasa, karena puasa itu sendiri juga ada beberapa tingkatannya, awam, khusus, ada khusus, sil khusus, sehingga kita mudah-mudahan bisa melaksanakan puasa ini sehingga menjadi khusus, sil khusus gitu. Segala sesuatunya itu menahan diri, menahan dari segala sesuatunya ya, bukan menahan daripada makan dan minum. Nah, dan dengan demikian bahwa kita selalu ingin melaksanakan ibadah apa yang diperintahkan, sehingga kita bisa menjadikan orang yang mutakin, orang yang bertakwa. Karena menjadikan orang yang bertakwa itu tidak mudah atau tidak gampang, tetapi perlu adanya beberapa langkah-langkah atau proses step, tahap demi tahap,
untuk melakukan perbaikan-perbaikan diri di dalam diri manusia itu sendiri. Jadi kesimpulannya bahwa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dengan adanya puasa ini, dan mudah-mudahan puasa ini kita selalu menjaga sampai akhir, sampai tamat 1 bulan penuh, sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan ridho, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala orang-orang yang bertakwa dengan cara menjalankan puasa itu sendiri. Jadi dengan demikian bahwa dengan adanya mengetahui godaan-godaan setan itu, sehingga kita bisa menahan, sehingga kita bisa mempunyai benteng atau dinding kita untuk bisa menghalangi bisikan-bisikan atau cobaan-cobaan. Karena salah satu daripada puasa itu sendiri untuk katanya bahwa setan itu dibelenggu. Maksud yang namanya dibelenggu di sini yaitu bahwa kita tidak memunculkan pada sifat-sifat yang buruk, tetapi dimunculkanlah pada sifat-sifat yang baik, sehingga setan akan terbelenggu, yang tidak bisa mendekati manusia ketika dia menjalankan puasanya itu khusus, selalu menjaga daripada puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita akhiri dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.